Ya, di video kali ini gue pengen review makanan-makanan dari Alpha X. Buat kalian yang nggak tahu Alpha X itu ya Alfamart juga, tapi dia ngejual makanan yang kayak nasi goreng, kayak Indomaret Point gitulah. Nah, gue penasaran pengen cobain menu-menunya seenak apa sih yang ada di Alpha X. So, langsung aja masuk ke vlognya, skuy. Yo, assalamualaikum, balik lagi di channel Mamang Kuliner, channel yang sangat disayangi UMKM dan juga usaha influencer. Nah, di video kali ini gue pengen review Alpha X. Gue penasaran banget pengen nyobain menu-menunya, karena begitu gue search review makanan Alfamart gitu kan di YouTube, munculnya Alpha X. Ternyata udah pernah di-review juga sih sama beberapa influencer gitu ya. Nah, gue datengin Alpha X yang ada di daerah Jatiwaringin, karena di sini yang gue lihat-lihat parkirannya sangat mumpuni gitu ya buat mobil. Karena gue udah research beberapa itu kayak parkirannya nggak begitu besar di beberapa tempat, tapi yang di Jatiwaringin ini cukup besar lah ya parkirannya. Jadi Alpha X ini tuh ya Alfamart juga, cuman versi premiumnya gitu loh. Lebih dalamnya tuh lebih enak buat nongkrong, ada workspace-nya gitu. Terus ada apa namanya, tempat-tempatnya enak lah buat nongki pokoknya. Gue udah pesen beberapa menunya. Kita coba dari menu yang pertama. Oke, ini dia menu pertama yang bakal gue cobain, yaitu adalah nasgo rempah. Ini gue beli dengan harga 18.000. Porsinya emang nggak begitu banyak cuy, hitungannya mah dikit ya. Tuh, terus dapat sosis, ada timun, sama sunny side up. Oke, kita cobain ya. Nasinya warnanya kayak nasi kuning cuy, wanginya sih enak ya. Dan dia sosisnya kayaknya pakai sosis gede gitu. Let's go, bismillah. Wah, enak banget. Enggak, belum dirasain ya. Kalau untuk sekedar nongkrong doang not bad sih sebenarnya. Walaupun ya, ini tuh terasa pedas. Emang rempah, flavornya berasa banget. Yang lebih kerasa itu aroma bawang-bawangan ya. Tekstur nasinya juga cukup proper, jadi nggak begitu lembek untuk sebuah nasi goreng di tempat-tempat beginian ya. Nasinya dia ngegumpal keras. Tuh, letak menurut gue. Coba pakai telur, ya telurnya cuy. Ting. Let's go. Bismillah. Ini nih telur yang udah di storage deh. Bagian atasnya tuh udah kering. Tuh, udah mengeras cuy. Bagian atas ininya nih, dia udah mengeras. Jadi ketika gue makan, agak butuh effort buat makan si putihnya. Agak keras cuy putihnya. Buat harga 18.000, menurut gue 15.000 sih kayaknya harusnya dah. Kita masuk ke menu berikutnya. Ya, berikutnya gue pengen cobain fish and chipsnya. Ini yang gue beli dengan harga 24.000. Nah, jadi dia pakai dori sama ya kentang gitu ya. Terus dapat mayo sama chili sauce. Cobain kentangnya. Ya, pakai kentang frozen pada umumnya sih kalau menurut gua. Standar kentang frozen lah ya. Nah, ini dia nih fish and chipsnya nih. Ini udah gue belek buat kebutuhan sinematik. Kayaknya pakai dori ya. Masih kayak berasa aroma empang. Bau tanah ya sih namanya? Iya, bau sungai ya? Iya. Tepungnya agak ada asin-asinnya. Tepungnya crunchy, gue suka. Tapi ikannya kayak masih ada aroma akuarium atau apa gitu cuy. Kayak kurang marinasi, kurang dilemonin mungkin sebelum sebelum digoreng gitu ya. Buat ngilangin si amis-amis dari ikannya. Set. Wow. Wih. Agak nutup lah pakai mayo. Tekstur ikannya sih lembut banget ya, khas-khas dori gitulah. Kita lanjut aja ke menu berikutnya. Ya, menu berikutnya yang bakal gue cobain adalah kopi-kopi aneh. Ini gue beli salted caramel latte. Kenapa gue nyobain kopinya? Karena seret tadi gue makan makanan mulu, belum minum cuy. Nah, ini gue beli salted caramel dengan harga 18.000. Enak. Loh, kok enak latenya? Sebenarnya buat gua yang punya selera kopi yang strong, ini sebenarnya kopinya menurut gua agak kurang strong sedikit. Kalau buat gua ya pahit-pahitnya tuh kok agak kurang sedikit. Habis itu jumlah susunya juga nggak terlalu yang bikin ini kayak susu banget, enggak. Jadi balance aja, cuman emang rasa kopinya kalau buat gua agak kurang sedikit. Nah, tapi ini aroma si karamelnya enak, Mbak. Manisnya nggak begitu nggak begitu ngagetin, maksudnya nggak begitu yang
dor gitu, enggak. Jadi kayak buat kalian yang nggak, mungkin kalau gue yang udah biasa ngopi, kopinya akan terasa kurang kuat. Cuman kalau buat kalian yang pengen ngopi tapi demen-demen manis juga gitu, demen-demen yang masih terasa aroma-aroma minuman-minuman kekinian, ini masih cocok masuk. Nah, ini gue beli krim brulee latte dengan harga 18.000. Jadi sebenarnya tadi tuh di papan menunya itu ada yang dibintangin, ada yang nggak dibintangin. Jadi gue mikirnya dibintangin pasti yang recommended dong. Makanya tadi yang dibintangin itu adalah salted caramel latte. Sementara brulee latte ini yang nggak dibintangin. Tapi kenapa gue pesen ini? Ini direkomendasiin sama mbaknya. Kenapa gue nurut? Karena mbaknya cantik. Jadi kalau mbaknya nonton video gue, tolong mbak, saya mau kenalan mbak. Latte brulee-nya, apakah rekomendasi mbak-mbaknya beneran enak? Karena ini nggak ada bintangnya cuy. Mohon maaf mbak, kalau menurut saya, yang ini nggak seenak salted caramel latte-nya. Jadi, nggak tahu kenapa yang tadi itu ya, kayak salted caramelnya itu, kayak nge-support aroma kopi. Tapi kalau di sini, justru gue ngerasa kayak kopinya light banget. Jadi kayak, sebagai minuman kopi, serba nanggung nih, kalau menurut gue yang brulee nih, krim brulee. Jujur kalau gue datang ke sini lagi, berarti gue bakal beli yang salted caramelnya. Dan gue sebagai orang yang suka ngopi, gue tidak merekomendasikan yang krim brulee-nya. Tapi silahkan cobain sendiri sih. Cuman kalau dari gue tidak merekomendasikan yang ini. Tapi yang salted caramelnya. Kayak serba nanggung kalau menurut gue yang brulee-nya ini justru. Tapi mungkin si mbaknya pernah nyobain yang ini, dia sukanya yang ini. Tapi karena mbaknya cantik, saya maafkan. Gak apa-apa mbak. Jadi ini bakal... Oke, kita langsung aja ke menu berikutnya. Ya, menu berikutnya yang pengen gue cobain itu adalah chicken rice box sambal matah. Jadi untuk pilihan sambalnya itu bisa pilih. Tadi banyak banget sebenarnya pilihannya, ada sambal matah, ada sambal bawang, ada barbecue sauce, ada Thai sauce, ada Korean apa tadi gochujang. Banyak banget pilihannya, tapi untuk ini gue pesannya sambal matah. Kita lihat porsi sambal matahnya memang ya tidak begitu banyak ya. Tapi kita cobain. Nah, ini untuk potongan ayamnya, dia kecil-kecil begini cuy. Awal buka boxnya gue kira kayak sate kulit. Ini gue beli dengan harga 21.000, sudah include dengan apa tadi, fresh tea ya? Sudah include sama fresh tea, tapi ya namanya fresh tea nggak perlu di review lah ya. Kita cobain langsung sama nasinya. Sambal matanya enak loh. Aroma serehnya berasa, bawang, cabenya. Serehnya sih yang gue suka. Gue suka sambal matah kalau dia permainan serehnya nggak nanggung, dan ini gue temuin di sini. Walaupun dia bener-bener gak fresh matah, jadi nggak dapet tekstur crunchy-nya. Tapi dari segi taste gue suka. Untuk tekstur ayamnya jujur aja karena potongannya kecil-kecil gini terus ditepungin, jadi nggak berasa tuh tekstur tender atau empuk-empuk daging, udah nggak berasa kayak lu lagi makan ayam dengan sensasi tepung yang kecil. Jadi kayak dia tuh udah ngeblend sama tepungnya gitu. Kayak gue mencari-cari, apakah ini ayam atau tepung begitu loh. Karena saking kecilnya. Kalau dia potongannya mungkin agak dibikin lebih sedikit tapi besar, mungkin agak lebih oke kalau buat gua ya. Nasinya juga ya standar lah ya. Nasinya standar. Nih ya. Tung. Menu-menu yang gue coba, khususnya untuk makanan, ini yang bisa gue enjoy makan. Karena sambal matahnya yang enak. Walaupun ayamnya menurut gue agak kurang, tapi maksudnya bukan kurang secara rasa, tapi kayak kurang gede gitu, kurang tebel, nggak berasa gue makan ayam. Cuma sambal matah memaafkan semuanya gitu loh. Kita masuk ke menu berikutnya. Ya, sebagai menu penutup, gue udah pesan di sini adalah croissant. Gue nggak tahu nyebutnya bener gimana coy. Croissant-nya deh. Jangan, gue harus bener. Croissant. Choco croissant dengan harga 12.000. Ini depannya kelihatan ya, ada coklat tuh. Kling. Kita ke kamera dulu ini. Coklat. Rasa coklatnya mirip rasa coklat yang ada di sari roti rasa coklat, Pak. Kalau ente pernah makan sari roti rasa coklat, coklatnya mirip nih sama yang di sini. Cobain lagi. Gue suka di gigitan pertama dia ada aroma butternya yang cukup terasa ternyata. Bukan bertaraf yang enak banget, tapi ini salah satu yang bisa dicoba ketika kalian lagi nongkrong di sini. Beli ini sama kopi cukup sebenarnya.
beli ini sama beli kopinya. Kalau sekedar nongkrong ya. Soalnya gue nggak yakin deh orang yang datang ke sini bener-bener kayak lapar gitu ya. Kalau tujuannya lu datang ke Alpha Express dalam kondisi anjir gue lapar gitu kan, gue ingin makan ayam sambal mata, gue tidak merekomendasikan, jujur aja. Nah lu cari tempat lain gitu ya. Tapi biasanya orang datang ke sini tuh buat nongkrong, buat kerja gitu kan ya, dengan workspace dan apa namanya ambience, segala fasilitas yang disediakan ya. Itu cocok banget buat nongkrong sama kerja gitu ya di sini. Nah biasanya kalau nongkrong sama kerja itu nggak butuh yang makan terlalu berat sih kalau menurut gue. Jadi kayak kalau lu pesennya kopi, pesennya croissant ya, atau beli roti-roti lainnya gitu, cemilan-cemilannya itu cocok banget, asli. Segitu aja review gue kali ini. Namanya makannya tuh selera. Apa yang cocok di gue belum tentu cocok di kalian. Apa yang cocok di kalian belum tentu cocok di gue. Segitu aja video gue kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan semangat, tetaplah bersedih, teruslah bernapas walaupun Anda gak berguna. Bye.